Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izinkan kami dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luhut Utara akan menyampaikan inovasi dengan judul Kebun Si Pintar, yang artinya kebun siswa peduli lingkungan sekitar. Nama saya Soeharto Pak, alhamdulillah belum pakai almarhum. Ya, lanjut. Ini kondisi sebelum inovasi kami lakukan. Di SD ada namanya kurikulum mata lokal perkebunan. Nah, apa yang dilakukan sekolah selama ini? Siswa melakukan kebun mini di dalam lingkungan sekolah, di mana kebun-kebun mini itu ditanami berbagai macam sayuran seperti tomat, cabai, dan berbagai macam sayuran. Nah, setelah tiba masa panen, maka yang nikmati adalah guru-guru yang ada di sekitar sekolah tersebut. Nah, begitupun dengan di SD itu ada namanya materi peduli lingkungan sosial, di mana materi itu diajarkan secara teori oleh guru-guru, di mana dari buku kemudian diajarkan secara teori oleh guru-guru. Nah, ternyata di sisi lain di sekitar lingkungan sekolah banyak rumah-rumah warga kurang mampu yang kenapa tidak materi-materi itu diimplementasikan secara nyata, sehingga materi peduli lingkungan sosial dan mata pelajaran muatan lokal itu diajarkan tidak lagi secara teori. Nah, tujuan dari inovasi ini adalah yang pertama mengajarkan materi peduli lingkungan sosial secara kontekstual, tidak lagi secara teori, bukan sekedar teori di dalam kelas. Nah, kemudian memanfaatkan lahan pekarangan warga untuk mata pelajaran muatan lokal perkebunan, mengajari peserta didik tentang arti peduli sejak dini, meringankan beban ekonomi warga yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Nah, bagaimana dengan transferabilitas dan atau dapat diterapkan pada tempat lain? Inovasi kebun si pintar itu sangat mudah diterapkan di seluruh wilayah Indonesia, karena hampir semua wilayah di Indonesia itu memiliki sekolah, dan di sekitar sekolah itu hampir rata-rata terdapat warga kurang mampu yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah. Nah, begitu juga dengan sumber daya dan keberlanjutannya. Sumber daya yang digunakan sangat murah dan mudah didapatkan, cukup menggunakan dana BOS, dan bibitnya juga bisa kerjasama dengan termasuk ketahanan pangan tadi. Kalau di kecamatan bisa kerjasama dengan teman-teman BPP dan teman-teman penyuluh. Nah, untuk keberlanjutannya, kebun si pintar ini telah dibuatkan regulasi oleh Kepala Dinas Pendidikan melalui petunjuk teknis, supaya semua sekolah yang di sekitarnya terdapat warga kurang mampu itu wajib mengimplementasikan inovasi ini. Nah, bagaimana dampak setelah inovasi ini dilakukan? Nah, ada kebaruan di dalamnya, di mana sebelumnya kebun siswa yang untuk mata pelajaran muatan lokal perkebunan itu dilaksanakan di dalam lingkungan sekolah, di mana yang nikmati hasilnya adalah para guru-guru. Secara ekonomi, guru-guru mungkin masih bisa membeli tomat, sayur, cabai setiap hari. Tetapi warga kurang mampu, ternyata sayur, tomat, dan cabai adalah kebutuhan sehari-hari yang hampir mereka tidak bisa konsumsi setiap hari. Nah, oleh karena itu, dengan adanya inovasi kebun si pintar ini, warga kurang mampu yang ada di sekitar lingkungan sekolah bisa menikmati sayur-sayur segar dari hasil perkebunan siswa sebagai praktek muatan lokal perkebunan dan materi peduli lingkungan sosial. Begitupun ada keunikannya di dalam. Keunikannya adalah selama ini siswa diajari berkebun di dalam lingkungan sekolah, tetapi materi peduli lingkungan sosialnya itu tidak dapat. Nah, itu kemudian dikeluarkan ke pekarangan-pekarangan warga yang ada di sekitar sekolah, sehingga dianggap unik. Karena dari lingkungan sekolah itu keluar ke lingkungan warga yang kurang mampu yang ada di sekitar sekolah, sehingga pembelajaran materi peduli lingkungan sosialnya itu dapat. Nah, apa pelajaran yang dipetik? Sekolah merupakan lembaga pendidikan formal untuk mendidik siswa tentang pentingnya kepedulian terhadap sesama manusia yang membutuhkan. Banyaknya warga kurang mampu yang tinggal di sekitar lingkungan sekolah hidup dengan keterbatasan ekonomi.
hampir setiap hari mereka tidak pernah menikmati sayuran segar karena kekurangan biaya. Kebun sekolah di rumah warga kurang mampu memberikan kesan tersendiri kepada saya selaku inovator bahwa kepedulian itu sangat penting dan mengajar anak sejak dini tentang arti peduli, bukan hanya sekedar teori di dalam kelas. Nah, warga kurang mampu yang ada di sekitar lingkungan sekolah telah merasakan manfaat dari kebun Si Pintar yang telah kami laksanakan. Sekian dari kami. Terima kasih. Mungkin nanti dilanjutkan dengan video singkat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih tersisa waktu Pak 1 menit. Ya, mungkin cukup. ada yang ingin tambahkan? Cukup. Terima kasih Pak. Silakan kembali ke tempat. Berikut kita akan menyaksikan video dari inovasi kebun Si Pintar. Kebun Siswa Peduli Lingkungan Sekitar adalah sebuah inovasi yang digagas sejak tahun 2018. Inovasi ini diharapkan memiliki dua manfaat. Yang pertama adalah materi peduli lingkungan sosial itu tidak lagi diajarkan melalui metode ceramah, tetapi langsung diimplementasikan kepada warga yang ada di sekitar sekolah. Kemudian manfaat yang kedua, warga kurang mampu yang ada di sekitar lingkungan sekolah itu bisa merasakan kepedulian dari warga. Saya sangat bersyukur karena ada kepedulian dari adik-adik kami yang sekolah. Jadi kami nggak perlu mengeluarkan biaya tiap hari untuk mengeluarkan keperluan sehari-hari untuk membeli sayur. Soalnya sekarang kan semuanya mahal, apalagi Lombok sekarang sangat mahal. Alhamdulillah sangat merasa terbantu. Didiklah mereka anak-anak menjadi orang yang peduli terhadap sesama dimulai dari hal yang sederhana. Luhut Utara membangun dengan hati inovasi tanpa henti. Baik, kami persilahkan kepada para tim panelis untuk memberikan komentar. Saya mulai dari Bapak Lukman. Silahkan Pak. Inovasi, dampak, dan pelajaran yang dipetik. Ya. Mungkin itu nanti bisa dielaborasi lagi kata-katanya sehingga bisa meningkatkan kualitas dari proposal inovasi ini. Terima kasih Mbak Yuni. Pilih yang mana mau dititik beratkan. Memang di pengembangan karakternya siswa atau di peningkatan ekonominya atau di bagian mana. Jadi harus runut mulai dari masalah, tujuan, sampai dampaknya. Seperti itu Pak. Sebetulnya masalah pokoknya ini apa Pak? Yang Bapak lihat sehingga Bapak berinisiatif untuk melakukan inovasi ini. Mungkin bisa dijawab dulu. Ya, baik, terima kasih Bapak. Masalah pokoknya adalah terkait dengan kepedulian terhadap anak-anak siswa, di mana materi peduli lingkungan sosial yang selama ini ada di sekolah dasar itu hanya diajarkan secara teori. Begitupun dengan kurikulum muatan lokal perkebunan yang selama ini hanya dilakukan di dalam lingkungan sekolah, itu saya kira tidak efektif bagi pembelajaran karena materinya terkait dengan peduli lingkungan sosial itu tidak dapat, di mana di sekitar lingkungan sekolah baik itu di desa maupun di kota banyak warga-warga kurang mampu yang harusnya bisa menjadi objek pembelajaran peserta didik, sehingga penekanannya memang pada materi kepeduliannya, bukan persoalan berapa warga yang nantinya mendapatkan ekonomi atau penghasilan, tetapi penekanan terkait dengan pendidikan karakter kepada anak-anak. Ya, sekira mungkin seperti itu, Pak. Iya, berarti pertama di sini adalah bagaimana menumbuhkan kepedulian anak, membangun karakter dari awal supaya mereka peduli terhadap orang-orang yang tidak mampu, begitu ya, yang ada di sekitarnya. Nah, yang dimulai dari lingkungan sekitar sekolah. Nah, bentuk kepeduliannya adalah dengan mendorong anak-anak berkebun di halaman rumah orang tidak mampu, itu kan Pak, begitu ya? Bukan? Ya, karena di SD itu ada namanya kurikulum muatan lokal perkebunan. Nah, apa yang dilakukan sekolah selama ini membuat kebun-kebun mini di dalam lingkungan sekolah yang hasilnya itu dinikmati oleh para guru-guru.
Nah, di sisi lain, di sekitar lingkungan sekolah ada warga-warga kurang mampu yang ternyata kesehariannya susah untuk mengkonsumsi sayur, tomat, cabai. Nah, kenapa kemudian kurikulum muatalakam perkebunan yang ada di lingkungan sekolah ini itu dialihkan ke rumah-rumah warga yang ada di sekitar lingkungan sekolah yang masuk kategori kurang mampu, sehingga materi peduli lingkungan sosialnya tadi itu dapat tidak hanya sekedar teori. Ya Pak, oke. Oke Pak, cukup. Karena saya membaca di sini kebun sekolah di rumah warga kurang mampu. Jadi saya menginterpretasikan itu siswa berkebun di rumah warga yang kurang mampu. Karena di tujuan inovasi di sini salah satu yang pertama itu adalah kebun sekolah di rumah warga kurang mampu mengajarkan peserta didik. Saya mengasumsikan tadi bahwa bukan di pekarangan sekolah, tetapi di pekarangannya itu orang tidak mampu yang ada di lingkungan sekitar sekolah. Karena ada bahasa kebun sekolah di rumah warga yang kurang mampu. Tapi ternyata kan tidak. Konsepnya kebunnya di halaman sekolah, tetapi melibatkan warga kurang mampu yang ada di sekitar sekolah. Begitu ya Pak? Iya, bukan Pak. Jadi uniknya di situ Pak, yang dulunya anggaplah ini sekolah, anak-anak dulu berkebun di dalam lingkungan sekolah. Nah, sekarang di sekitar lingkungan sekolah ada warga kurang mampu, jadi kebun sekolah yang dulunya di dalam lingkungan sekolah itu dialihkan ke pekarangan warga yang ada di sekitar lingkungan sekolah. Oke, saya sudah paham. Berarti sama, ada di dalam sekolah, ada juga di rumah warga di sekitar sekolah Pak ya. Jadi siswa juga berkebun tadi di halaman rumahnya orang tidak mampu yang ada di sekitar sekolah. Nah, saya mau tanya juga ini Pak, apa bentuk keterlibatannya orang tidak mampu di sini selain sebagai penerima manfaat? Artinya kebun sayur-sayur yang ditanam siswa itu, apakah dia dilibatkan untuk mengolah, kemudian mengajarkan cara bercocok tanam dan sebagainya? Hanya sekedar dia penerima manfaat dan menggunakan halaman rumahnya sebagai kebun atau bagaimana? Ya, intinya adalah yang diajarkan di sini adalah terkait dengan nilai kepedulian anak-anak. Nah, terkait dengan warga, sebenarnya dia hanya sifatnya menerima kepedulian itu dari siswa. Jadi dia juga tetap berperan untuk bagaimana menjaga tanaman yang ada di sekitar lingkungan sekolah dengan cara misalnya merawat setiap hari dengan cara menyiram, karena siswa pada saat hari libur misalnya itu tidak bisa datang ke sekolah untuk melakukan perawatan, makanya keterlibatan pemilik rumah yang ditempati lokasinya untuk menanam berbagai macam sayuran misalnya, itu tugasnya adalah merawat, karena yang menikmati nanti hasilnya adalah pemilik rumah yang ditempati siswa bercocok tanam melalui materi muatan lokal perkebunan. Saya kira itu saja dari saya Pak, terima kasih. Terima kasih Pak Ahmar. Selanjutnya saya ke Pak Sarwan, silahkan Pak. Ya, inovasinya terus terang bagus Pak, karena terkait dengan pendidikan jauh lebih bagus juga kalau umpama kita ada pembagian laki perempuan, miskin, disabilitas. Oh ya, bagus sekali itu Pak. Dan memang itu tujuannya memang di sini untuk pekarangan orang miskin, ya. Bagi datanya, Pak Di, itu sedikit dari saya. Iya, terima kasih kepada para tim panelis, terima kasih kepada Bapak Inovator beserta tim. Mari kita berikan aplaus untuk inovasi kebun si pintar dari Dinas Pendidikan Kabupaten Luwu Utara. Kepada Bapak Inovator beserta tim, kami persilahkan untuk meninggalkan tempat.